Juga di pusat lalu lintas perdagangan, yakni di Jakarta Kota, Bank Dagang Negara telah lama mempunyai kantor cabangnya. Sebagai bank umum dan divisa, Bank Dagang Negara telah lama dikenal di kalangan usahawan umumnya dan para nasabah eksportir khususnya sebagai bank ekspor. Sebutan ini memang beralasan, karena dalam 3 tahun terakhir ini, Bank Dagang Negara telah menyalurkan kira-kira 25% dari seluruh volume ekspor Indonesia. Dan dapatlah dipastikan bahwa antara bulan Januari dan bulan Juli 1969, BDN telah menghandle transaksi ekspor sebesar 25%, yaitu sebesar 72 juta US dollar tanpa minyak dan overprice, dari seluruh ekspor Indonesia yang berjumlah 300 juta US dollar. Di bidang pinjaman, Bank Dagang Negara pada akhir bulan Juni 1969 ini, dibandingkan dengan akhir tahun 1968, memperlihatkan suatu peningkatan sebesar 100%, yaitu dari 4.484 juta rupiah menjadi 8.287 juta rupiah. Semua angka-angka itu menunjukkan adanya gerak langkah Bank Dagang Negara ke arah potensi yang lebih tinggi. Dan hal ini pun adalah berkat keinsafan para karyawan Bank Dagang Negara dalam menunaikan tugas masing-masing demi tercapainya stabilisasi ekonomi yang mantap di negara kita. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 telah digariskan bahwa Bank Dagang Negara di samping usahanya sebagai bank umum diwajibkan juga mengutamakan bidang pertambangan. Meskipun hal ini merupakan hal yang baru dan berat, ditambah dengan kenyataan bahwa dalam repelita tahap pertama ini sektor pertambangan belum diberikan prioritas, namun justru karena itu Bank Dagang Negara menganggap hal itu sebagai suatu kehormatan. Memang, tugas berat dan penuh tanggung jawab biasanya hanya diberikan kepada orang yang dapat dipercaya. Dan bukankah modal utama sesuatu bank itu adalah kepercayaan? Karenanya, pemberian kepercayaan ini menimbulkan rasa bangga dan menggairahkan para karyawan BDN untuk menunaikan tugas itu sebaik-baiknya. Sangatlah kebetulan bahwa inti dari gagasan BDN di bidang pembiayaan sektor pertambangan telah menjadi common focus di antara pejabat-pejabat Departemen Pertambangan. Karenanya, telah dibentuk suatu badan yang disebut Badan Pertimbangan Pertambangan yang bertugas menemukan suatu pola perkreditan di bidang pertambangan yang bersifat lunak dan menjaga agar kredit yang diberikan betul-betul mencapai sasarannya. Bila kelak prospek itu menjadi kenyataan, maka hal itu akan merupakan salah satu contoh yang tepat dari suatu interplay yang dinamis antara lembaga-lembaga pemerintah di satu pihak dengan perbankan pemerintah di lain pihak dalam rangka pelaksanaan manajemen yang edukatif dinamis. Dari berbagai bagian kegiatan Bank Dagang Negara yang penting itu, bagian kesehatan merupakan salah satu bagian yang hakikatnya tidak kalah pentingnya. Dengan terjaminnya kesehatan, para karyawan BDN akan tetap mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasinya demi kemajuan-kemajuan usaha Bank Dagang Negara pada khususnya dan stabilisasi ekonomi negara pada umumnya.